Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan menginjak pada bab baru, yaitu bab 4 tentang relasi dan fungsi. Sebelum kalian menonton video ini, alangkah baiknya untuk berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi. Yang kedua, menyatakan bentuk penyajian relasi dan fungsi. Yang ketiga, mendefinisikan dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi. Dan yang terakhir, membedakan ciri-ciri fungsi dan bukan fungsi. Next, di sini ada gambar silsilah keluarga. Yang pertama ada Bapak Maduri bersama dengan Ibu Marhawi. Mereka berdua mempunyai 4 anak, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sulastri menikah dengan Pak Idris dan mempunyai anak Wafi, sedangkan Pak Idris menikah dengan Ibu Mai menghasilkan 3 anak, yaitu Faisal, Alu, dan Rizky. Sedangkan untuk Pak Halim dengan Bu Ririn mempunyai 2 anak, yaitu Alvin dan Najwa. Dan yang terakhir ada Pak Thohir menikah dengan Bu Fatima dan mempunyai anak namanya Suci. Apa sih hubungannya silsilah keluarga ini dengan materi yang kita akan bahas? Ini pembahasannya. Yang pertama itu ada himpunan A yang berisi anak-anaknya, yaitu Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Sedangkan himpunan B, kepala keluarga, ada Pak Adim, ada Pak Idris, ada Pak Halim, dan yang terakhir ada Pak Thohir. Di sini bisa dilihat, oh ternyata bagian silsilah keluarga ini mempunyai hubungan tentang bagaimana penyajian fungsi. Bisa dilihat penyajian fungsinya. Ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A berisi Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, Suci. Sedangkan untuk himpunan B, Pak Adim, Pak Idris, Pak Halim, Pak Thohir. Tadi Wafi anaknya siapa? Wafi anaknya Pak Adim. Kita kasih tanda panah. Wafi anak Pak Adim. Sedangkan Faisal anak Pak Idris, Alu juga anak Pak Idris, Rizky juga anak Pak Idris. Alvin dan Najwa anaknya siapa? Anaknya Pak Halim. Sedangkan Suci anaknya Pak Thohir. Next, sekarang kita akan masuk pada materi memahami konsep relasi 2 himpunan. Di situ ada sebuah cerita. Ada Risa, Santi, Adib, dan Bara sedang membeli buku di toko buku. Risa dan Santi membeli novel, Adib membeli buku komputer dan buku kesehatan, sedangkan Bara membeli buku pertanian. Di situ dimisalkan A itu nama siswa, sedangkan B jenis buku yang dibeli. Hubungan antara himpunan A dan himpunan B dapat disajikan seperti tabel berikut. Bisa dilihat tabelnya, ada himpunan A, ada himpunan B. Risa membeli buku novel, Santi membeli buku novel, Adib membeli buku komputer, Adib membeli buku kesehatan, dan yang terakhir Bara membeli buku pertanian. Next. Di sini jika dari himpunan A ke himpunan B terdapat hubungan seperti berikut. Buku yang dibeli Risa dan Santi adalah novel. Buku yang dibeli Adib adalah buku komputer dan buku kesehatan. Buku yang dibeli Bara adalah buku pertanian. Untuk anggota himpunan A-nya yaitu Risa, Adib, dan Bara, sedangkan untuk himpunan B-nya yaitu novel, buku komputer dan buku kesehatan, serta buku pertanian. Relasi dari fungsi A ke himpunan B adalah buku yang dibeli. Sedangkan dari himpunan B ke himpunan A terdapat hubungan berikut. Siswa yang membeli novel adalah Risa dan Santi. Siswa yang membeli buku komputer dan buku kesehatan adalah Adib. Sedangkan siswa yang membeli buku pertanian adalah Bara. Untuk himpunan A-nya, novel, buku komputer dan buku kesehatan, serta buku pertanian. Untuk anggota B-nya yaitu Risa, Adib, dan Bara. Maka relasi dari himpunan B ke himpunan A adalah siswa yang membelinya. Relasi antara 2 himpunan, contohnya himpunan A dan himpunan B, adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Next, jadi pengertian
relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Next, di situ ada 3 dalam menyajikan relasi. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, dan yang terakhir ada bidang kartesius. Dapat dilihat di situ contohnya ada himpunan A 1, 2, dan 3, sedangkan untuk himpunan B ada A, B, dan C. Dapat dilihat bagaimana penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya di situ ada himpunan pasangan berurutan. Contoh di atas dapat dinyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dengan memasangkan secara berurutan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Di situ R sama dengan kurung kurawal 1, A, 1, B, 2, B, 3, B, dan 3, C. Dan yang terakhir di situ penyajian relasi dalam bentuk diagram kartesius. Bisa dilihat yang horizontal himpunan A, sedangkan yang vertikal himpunan B. Selanjutnya contoh relasi. Yang pertama ada relasi 2 kali dari. Di situ ada himpunan A, ada himpunan B. Untuk himpunan A-nya ada 2, 4, 6, 10, sedangkan untuk himpunan B-nya ada 1, 2, 3, 5, 12, dan 20. 2 di situ adalah 2 kali dari 1, 4, 2 kali dari 2, dan 6, 2 kali 3, sedangkan untuk 10, 2 kali 5. 12 dan 6 tidak memiliki pasangan. Itu merupakan contoh dari relasi. Next, yang kedua ada relasi kuadrat dari. Sama ada himpunan A juga ada himpunan B. Himpunan A-nya ada 4, 9, 16, 100, sedangkan untuk himpunan B-nya ada 2, 3, 4, 5, 10, dan 20. Di situ 4 kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, sedangkan 100 kuadrat dari 10. Next, yang terakhir ada contoh relasi akar dari. Sama ada himpunan A, ada himpunan B. Untuk himpunan A-nya ada 4, 5, 6, 10, sedangkan untuk himpunan B-nya ada 16, 25, 36, dan yang terakhir ada 81. 4 akar dari 16, 5 akar dari 25, 6 akar dari 36, dan yang terakhir 9 akar dari 81. Ini contoh relasi dalam bentuk penyajian diagram panah. Next, contoh soal. Di situ diketahui A, himpunan X di mana 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. X merupakan elemen bilangan prima. Yang B, himpunan X di mana 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 6. X merupakan elemen bilangan asli. Untuk pertanyaannya yang A, tuliskan anggota-anggota himpunan A dan anggota-anggota himpunan B. Yang B, sajikanlah relasi faktor dari himpunan A ke himpunan B dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Pembahasan. Untuk yang A, anggota himpunan A-nya, masih ingatkah bilangan prima itu berapa aja? Ada 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Di situ persyaratannya 2 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Berarti dimulai dari angka 2, 3, dan 5. Karena di situ kurang dari 7, jadi 7 tidak ikut. Next, yang B, bilangan asli, masih ingat? Bilangan asli dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di situ persyaratannya
X lebih besar sama dengan 3, jadi 3 ikut, dan yang terakhir adalah 6 karena di situ X kurang dari sama dengan 6. Jadi untuk himpunan B-nya ada 3, 4, 5, dan 6. Next, yang B, penyajiannya. Yang pertama ada diagram panah, dapat dilihat faktornya. 2 faktornya itu ada 4 dan 6. 3 itu faktornya ada 3 dan 6, sedangkan 5 faktornya hanya 5. Diagram kartesius sama, dapat dilihat 2 dengan 4, 2 berhubungan dengan 6, 3 dengan 3, 3 dengan 6, dan yang terakhir 5 dengan 5. Next, untuk penyajian relasi dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu 2,4, 2,6, 3,3, 3,6, dan yang terakhir 5,5. Next, apa sih itu fungsi? Fungsi atau yang bisa kita sebut dengan pemetaan adalah suatu relasi yang menghubungkan anggota pada suatu himpunan asal kepada tepat satu anggota pada himpunan tujuan. Di situ ada 3 contoh fungsi. Yang pertama di situ relasi bukan fungsi. Kenapa dikatakan relasi? Karena himpunan A yaitu A3 mempunyai pasangan lebih dari 1, yaitu B1 dan B4. Yang contoh kedua juga relasi sehingga bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena pada himpunan A di situ yaitu A3 tidak mempunyai pasangan. Next, untuk yang terakhir di situ merupakan relasi dan fungsi. Karena anggota himpunan A tepat memilih satu anggota pada himpunan B. Walaupun di B itu ada yang tidak dipilih, tetapi jika di A sudah memilih anggota himpunan B, maka itu merupakan suatu fungsi. Di sini ada contoh bukan fungsi, ada 3. Yang pertama, ada anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan anggota himpunan B ada A, B, C, D, E, dan F. Di situ mengapa bukan fungsi? Karena pada anggota himpunan A yaitu 5 memilih anggota di luar himpunan B, sehingga dikatakan bukan fungsi. Selanjutnya ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Anggota himpunan A tidak memiliki pasangan di anggota himpunan B, jadi bukan merupakan fungsi. Dan yang terakhir, mengapa? Karena memiliki pasangan di luar anggota himpunan A dan himpunan B, jadi dikatakan bukan fungsi. Next, jadi di situ kesimpulannya, sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Contoh soal, manakah yang merupakan fungsi dan bukan fungsi? Di situ ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menurut kalian mana yang fungsi dan mana yang bukan fungsi? Yang merupakan fungsi di situ ada 1, 2, 4, dan 6. Kenapa yang nomor 1 dikatakan fungsi? Karena pada anggota himpunan P memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan Q. Begitu pula dengan 3, 4, dan 6. Dan untuk sisanya yaitu 3 dan 5 itu merupakan bukan fungsi. Kenapa? Karena pada anggota himpunan P yaitu D memiliki pasangan lebih dari 1 di Q, yaitu D dengan, begitu pula dengan yang 5. Next, contoh berikutnya di situ ada diagram kartesius. Di antara relasi-relasi berikut, manakah yang merupakan fungsi? Yang pertama, diagram yang pertama, diagram di atas merupakan fungsi
karena setiap anggota pada A memiliki tepat satu pasangan pada B. Untuk gambar yang kedua, gambar di atas bukan fungsi karena ada beberapa anggota pada A memiliki lebih satu pasangan pada B, yaitu Ani dan Aman. Di situ Ani suka bakso dan nasi goreng. Jadi itu yang membuat bukan fungsi. Contoh selanjutnya di situ ada himpunan A,1, B,2, C,2. Himpunan pasangan berurutan di atas merupakan fungsi. Mengapa demikian? Karena pada setiap anggota pada himpunan asal yaitu A, B, C memiliki tepat satu pasangan pada himpunan tujuan. Dan next di situ ada himpunan B,1, B,2 dan C,2. Himpunan pasangan berurutan di atas merupakan bukan fungsi. Mengapa demikian? Karena anggota pada himpunan asal yakni B memiliki lebih satu pasangan pada himpunan tujuan. Di situ ada B,1 dan B,2. Jadi dikatakan bukan fungsi. Selanjutnya menentukan banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan. Misal, banyaknya anggota himpunan A sama dengan N A, sedangkan banyaknya anggota himpunan B sama dengan NB. Maka banyaknya pemetaan atau fungsi yang mungkin dari A ke B adalah NB pangkat NA. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari B ke A adalah NA pangkat NB. Di situ ada contoh. Jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3 dan B, A, B, ada berapa banyak pemeta dari A ke B yang dapat dibuat? Di situ NA-nya sama dengan 3, sedangkan untuk NB-nya sama dengan 2. Maka NB pangkat NA, NB-nya 2 dipangkatkan 3, jadinya sama dengan 8. Banyak pemetaan yang mungkin dari A ke B ada 8. Seperti tampak pada gambar diagram panah di samping. Dapat dilihat ada 8 pasang. Di sini ada contoh soal. Diketahui NK sama dengan 3 dan banyak pemetaan dari K ke L adalah 256. Yang A, tentukan banyak anggota himpunan L. Yang B, banyaknya pemetaan dari L ke K. Pembahasan. Di situ yang diketahui NK-nya sama dengan 3. Kemudian banyak pemetaan dari K ke L adalah 256. Kita menggunakan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu NL pangkat NK sama dengan 256. Kita masukkan NK-nya 3, jadi NL pangkat 3 sama dengan 256. Kemudian kedua ruas kita akarkan 3, jadi NL sama dengan akar 3 256. NL sama dengan 6. Jadi hasil NL sama dengan 6. Yang B, banyaknya pemetaan dari L ke K sama, akan tetapi dibalik karena di situ yang ditanyakan banyaknya pemetaan dari L ke K. Menggunakan NK pangkat NL. NK-nya di situ 3, sedangkan untuk NL-nya sama dengan 6. Jadi 3 pangkat 6 sama dengan 729. Next, di situ ada 5 tugas. Kalian kerjakan. Kemudian kalian foto atau scan lalu kumpulkan di GC. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, alangkah baiknya untuk kalian berdoa. Berdoa, dipersilahkan. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.